Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS. Materi IPS hari ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Sebelumnya, silahkan dikeluarkan dulu alat tulisnya, kemudian disimak materi yang akan saya sampaikan. Kita sudah masuk ke tema 4 ya Kak, jadi silakan dikeluarkan LKS tema 4-nya. Manusia hidup dalam lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda yang tak hidup. Manusia adalah makhluk sosial sehingga tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan dengan orang lain dan sosial masyarakat yang berada di sekitarnya sehingga berinteraksi sosial. Interaksi sosial adalah, pekan lalu sudah Ustazah sampaikan, interaksi sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan antara dua orang atau lebih dan bersifat dua arah. Interaksi bertujuan untuk memberikan pengaruh atau memiliki efek tertentu kepada pihak lain. Interaksi sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Ustazah ulang, interaksi sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bersifat dua arah. Interaksi bertujuan untuk memberikan pengaruh atau memiliki efek tertentu kepada pihak lain. Interaksi sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial ini terjadi antara dua individu dan biasanya masing-masing individu bertemu dan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Ustazah ulang. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial ini terjadi antara dua individu dan biasanya masing-masing individu bertemu dan melakukan interaksi sosial satu sama lain. Contoh, saling menyapa dan melempar senyum ketika berpapasan di jalan. Seorang siswa bertanya kepada gurunya, seorang anak menolong temannya yang jatuh, seorang anak menyapa temannya saat bertemu di jalan. Jadi ketika kakak bertemu dengan teman di jalan, kemudian kakak sapa atau melempar senyum kepadanya, maka itu disebut sebagai interaksi sosial antara individu atau individu. Individu itu berarti satu orang atau perorangan. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi ini terjadi ketika seseorang harus berinteraksi dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Ustazah ulang. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi ini terjadi ketika seseorang harus berinteraksi dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Contohnya, orang berpidato di depan halayak pada suatu acara, presiden dengan rakyatnya, ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Jadi, interaksi sosial individu dengan kelompok itu terjadi ketika ada satu orang itu berinteraksi dengan sekelompok orang. Sekelompok itu bisa lebih dari 3 orang. Itu disebut sebagai interaksi sosial individu dengan sekelompok. Contohnya ketika kakak berpidato di depan umum, di depan masyarakat, di depan teman-temannya satu kelas, itu disebut sebagai interaksi sosial individu dengan kelompok. Selanjutnya ketika seorang presiden berpidato di depan rakyatnya, itu juga sosial individu dengan kelompok. Kemudian ketika ada seorang ketua kelompok kemudian berpresentasi atau berbicara di depan anggotanya saat berdiskusi, itu juga disebut sebagai interaksi sosial individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi ketika terdapat dua kelompok yang berbeda, kemudian bertemu dan melakukan interaksi. Pada interaksi ini, masing-masing anggota bukan lagi berinteraksi secara individu, namun sudah menyangkut kelompok. Ustazah ulang, yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dan kelompok. Interaksi ini terjadi ketika terdapat dua kelompok yang berbeda,
kemudian bertemu dan melakukan interaksi. Pada interaksi ini, masing-masing anggota bukan lagi berinteraksi secara individu, namun sudah menyangkut kelompok. Contohnya, pertandingan sepak bola, dan juga ketika ada suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok yang lain saat pembelajaran di kelas. Jadi ini adalah bentuk interaksi sosial. Ada 3. Ada individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan juga individu dengan kelompok. Interaksi sosial ada yang mengarah pada kebersamaan atau persatuan, tetapi ada juga interaksi yang mengarah pada perpecahan. Interaksi sosial yang mengarah pada persatuan contohnya kerja bakti membersihkan lingkungan dan musyawarah warga. Itu adalah 2 contoh interaksi sosial yang mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Selanjutnya, interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, contohnya saling mengejek antar teman dan juga tawuran antar pelajar. Jadi ini merupakan 2 contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Nah, sebaiknya kita menghindari interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan dan memperbanyak interaksi sosial yang mengarah pada kebersamaan dan juga persatuan. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam, diperlukan interaksi yang baik antar warga masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Setiap warga masyarakat hendaknya dapat memahami bahwa perbedaan yang ada merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perbedaan harus dijadikan suatu kekuatan untuk mendukung pembangunan. Jadi adanya perbedaan bukan untuk perpecahan atau permusuhan, tetapi kita harus jadikan sebagai suatu kekuatan untuk mendukung pembangunan sosial. Nah, selanjutnya dampak interaksi manusia dengan lingkungan. Makhluk hidup terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tidak hidup terdiri atas udara, air, dan tanah. Di lingkungan terdapat interaksi saling berketergantungan antar makhluk hidup dan juga antar makhluk hidup dengan benda yang tak hidup. Saya ulang, makhluk hidup itu terdiri atas 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda yang tidak hidup terdiri atas udara, air, dan tanah. Di lingkungan terdapat interaksi sosial, terdapat interaksi saling ketergantungan antara makhluk hidup dan juga antara makhluk hidup dengan benda yang tidak hidup. Lingkungan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan alam merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contoh air, tanah, dan udara. Yang kedua, lingkungan ekonomi merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya interaksi sesama manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh, Ratna membeli buah-buahan di pasar atau kegiatan jual beli yang terjadi di lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial budaya merupakan lingkungan yang terbentuk karena adanya interaksi manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi, lingkungan itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada lingkungan alam, lingkungan ekonomi, dan lingkungan sosial budaya. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan. Yang pertama, pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian. Dengan bertambahnya jumlah penduduk juga diiringi dengan bertambahnya kebutuhan hidup atau makanan. Untuk memenuhi kebutuhan, manusia memanfaatkan sumber daya alam, yaitu hutan. Jadi, adanya perubahan bentuk alam yang awalnya hutan diubah menjadi lahan pertanian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu makanan. Yang kedua, pembangunan pemukiman penduduk. Contohnya, dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka jumlah tempat tinggal atau pemukiman juga meningkat. Sehingga manusia melakukan penebangan pohon di hutan yang dapat membuat hutan menjadi gundul untuk membuat perumahan. Ini adalah contoh selanjutnya yang mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, yaitu penebangan pohon atau penebangan pepohonan di hutan yang mengakibatkan hutan menjadi gundul untuk dirubah menjadi perumahan penduduk. Yang selanjutnya penambangan.
Penambangan merupakan kegiatan dalam pencarian sumber daya alam. Pengerukan tanah untuk mendapatkan sumber daya alam membuat lingkungan menjadi rusak. Pengerukan tanah juga dapat meninggalkan lubang-lubang raksasa di tempat penambangan. Hal ini dapat menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor. Jadi biasanya penambangan ini dilakukan dengan mengeruk tanah untuk mencari atau mendapatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam tanah tersebut. Nah, semakin sering pengerukan, maka akan terbentuk lubang-lubang raksasa pada permukaan tanah sehingga mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti tanah longsor. Yang keempat, yaitu pembuangan sampah secara sembarangan. Manusia menggunakan berbagai barang untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Barang-barang yang sudah tidak terpakai akan menjadi sampah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Sampah juga dapat menjadi sumber berbagai penyakit. Makanya kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, karena membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan bencana alam dan juga dapat menjadi sumber penyakit. Nah, ini contoh dari gambar-gambar yang tadi sudah Ustazah jelaskan, adanya perubahan lingkungan karena interaksi sosial. Yang pertama ada pemanfaatan hutan untuk lahan pertanian, penebangan hutan untuk perumahan, yang selanjutnya contoh penambangan, dan yang terakhir yaitu pembuangan sampah secara sembarangan. Nah, pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan masyarakat. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Dan yang keempat, meningkatnya hubungan kerja antar sesama masyarakat. Jadi ada 4 pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan masyarakat. Ustazah ulang, yang pertama pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya hubungan kerja sama antar masyarakat. Yang selanjutnya, interaksi manusia dalam bentuk kegiatan masyarakat dalam upaya pembangunan sosial. Yang pertama, pendidikan wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan. Dan yang ketiga, kegiatan organisasi masyarakat seperti bakti sosial. Nah, materi ini sudah Ustazah ringkas ya Kak yang ada di LKS. Jadi ketika Kakak ingin menulis silahkan ditulis agar semakin mudah belajarnya. Karena ketika di LKS materinya banyak, kemudian Kakak harus baca. Nah, ketika Kakak mendengarkan video ini sudah Ustazah ringkas. Jadi ketika Kakak ingin menulis silahkan ditulis agar semakin mudah belajarnya ya. Nah, sekian materi pada hari ini Ustazah akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.